Victory Kids, apa kabar hari ini? Walau Esther senang sekali kita masih bisa berjumpa walaupun anak-anak beribadah secara online di rumah masing-masing ya. Tapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Lause ajak kita semua untuk menyanyikan pujian. Kita katakan selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hidup kami. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Ya, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pujian kita, Lause mengajak kita semua untuk berdoa. Semuanya lipat tangan, mata ditutup, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan kepada hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Victory Kids, Lause ajak kita semua untuk boleh berdiri. Kita mau mengucapkan yel-yel kita dulu ya. Yuk semuanya berdiri. 1, 2, 3. Victory Kids. Yes, yes, yes. Victory Kids. Yesus. Yes. Iya masih tetap berdiri. Victory Kids adalah laskar-laskar Kristus. Pahlawan-pahlawan kecil. Kita mengangkat pujian. Aku pahlawan kecil, aku laskar Kristus. Ayo laskar Kristus, kita siap memuji Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus yang gerak. Saya laskar Kristus yang gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus yang gerak. Saya laskar Kristus yang gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus.
Ya, anak-anak silakan duduk semuanya. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita panggil Tuhan, kita undang Tuhan masuk dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Mari kita nyanyikan sekali lagi, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Shalom anak-anak Victory Kids semua. Wah, hari ini Rosalianti senang ketemu dengan anak-anak semua di dalam ibadah Victory Kids kita. Anak-anak semua sudah siapkan mau mendengarkan firman Tuhan? Kalau begitu, Rosa akan ajak anak-anak semua untuk kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita. Rosa akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tema firman Tuhan kita pada hari ini, memberi namun tidak berkekurangan. Diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. 1 Raja-Raja adanya di Perjanjian Lama. Anak-anak, hari ini Lose ada bawa sesuatu. Anak-anak bisa lihat, Lose bawa apa ini ya? Bawa apa ini? Ya, Lose bawa sedikit tepung dan sedikit minyak. Anak-anak, kalau di rumah kalian ada tepung, ada minyak, kira-kira kita mau buat apa ya ini? Lose lihat di sini anak-anak ada yang sudah tahu, ada yang sudah bicara-bicara. Anak-anak, makanan yang satu ini pasti disukai oleh anak-anak. Lose juga suka. Anak-anak sudah tahu ya apa jawabannya. Ya betul, tepung ini dan minyak ini
akan bisa menjadi roti. Ini loh saya bawa nih roti satu. Nih anak-anak. Tapi anak-anak, apa ya kira-kira hubungan firman Tuhan kita hari ini dengan roti yang ada ini? Anak-anak sudah tidak sabar ya mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, sebentar lagi Lose akan menayangkan video singkat untuk anak-anak. Silakan menyaksikan anak-anak. Elia. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku,
apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas, dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Nah, anak-anak, sudah lihat kan video kita tadi? Siapa yang dipelihara oleh Tuhan? Yaitu Nabi Elia. Di mana anak-anak? Di Sarfat. Karena di tepi sungai Kerit terjadi kekeringan yang mengakibatkan kelaparan. Nabi Elia bertemu dengan seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Anak-anak tahu apa itu janda? Janda itu orang yang sudah menikah, yang sudah ditinggalkan suaminya. Jadi ibu ini hidup dengan seorang anaknya. Nabi Elia meminta kepada janda ini sedikit minuman untuk diminum dan sepotong roti untuk dimakan. Tetapi anak-anak, kita mau melihat di 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-12. Anak-anak boleh buka Alkitab ya. Kita mau baca sama-sama. Apa yang dikatakan janda itu kepada Elia? 1 Raja-Raja 17 ayat ke-12. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi anak-anak, apa yang dikatakan oleh Nabi Elia di pasal yang ke-13 dan 14? Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Anak-anak, janda ini menuruti apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Anak-anak tahu apa yang terjadi. Di ayat yang ke-16 kita bisa melihat bahwa tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi anak-anak, janda ini setiap hari tepung yang ada di tempayannya tidak habis, minyak yang ada di dalam buli-bulinya tidak akan berkekurangan. Janda ini bisa membuat terus roti untuk anaknya sampai kelaparan di negeri itu tidak terjadi lagi. Wah, mengagumkan ya anak-anak. Janda ini memperoleh mujizat daripada Tuhan. Mengagumkan yang Tuhan lakukan terhadap janda ini. Padahal waktu itu dia bilang setelah dia makan roti yang kecil itu, dia beserta anaknya akan mati. Tapi dia menuruti perintah Tuhan, dia mentaati apa yang Tuhan bilang. Janda ini dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Nah anak-anak, hari ini kita mau belajar dari janda ini. Janda ini mau memberi apa yang dia punya. Padahal dia sangat membutuhkan dan dia sangat memerlukan minyak dan tepung yang sedikit itu. Tapi karena janda ini menuruti apa yang diperintahkan Nabi Elia, Tuhan memberkati dan memelihara hidup janda ini sampai bencana kelaparan tidak ada lagi. Anak-anak, hari ini kita mau belajar 2 hal.
yaitu yang pertama, janda ini mau memberi namun dia tidak kekurangan. Jadi anak-anak, kekurangan bukan alasan untuk anak-anak untuk tidak memberi. Yang kedua, anak-anak belajar apa? Memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Bisa teman kita, bisa keluarga kita, dan lain-lain. Anak-anak sebagai anak-anak Tuhan, apa yang bisa kita lakukan kalau kita tidak punya uang? Anak-anak bisa memberikan bantuan dalam bentuk yang lain. Misalnya apa? Anak-anak bisa menunjukkan pelajaran. Misalnya ada teman yang tidak bisa di satu mata pelajaran. Mungkin matematika, bahasa Inggris. Anak-anak lebih bisa. Anak-anak bisa tunjukkan supaya temannya mengerti. Yang kedua, apa yang anak-anak bisa lakukan lagi? Misalnya kalau kita sekolah, anak-anak punya bekal. Anak-anak bisa berbagi bekal dengan teman yang tidak bawa bekal. Atau apalagi anak-anak yang bisa kita lakukan? Kita bisa menghibur teman kita yang lagi sakit. Ada di sini anak-anak yang dengar temannya lagi sakit. Anak-anak bisa telepon temannya. Kalau kita sekarang belajar online ya di rumah, anak-anak bisa doakan temannya yang lagi sakit supaya dia bisa sembuh. Atau ada teman-teman kita yang lagi berduka anak-anak. Mungkin mereka kehilangan orang tua mereka, kehilangan kakak mereka, kehilangan adik mereka, kehilangan nenek ataupun kakek mereka. Kita juga bisa telepon, bisa mendoakan mereka. Nah, anak-anak Victory Kids semua, kekurangan bukan menjadi alasan untuk anak-anak untuk tidak memberikan bantuan. Anak-anak, Rose akan mengajak anak-anak semua. Kita akan baca ayat hafalan kita yang terdapat di Amsal 28 ayat 27. Anak-anak, yuk kita buka Alkitabnya sama-sama. Kita mau baca sama-sama ayat hafalan kita. Amsal 28 ayat ke-27. Amsal terlepat di dalam perjanjian lama. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Anak-anak, untuk adik-adik kita yang kecil yang belum bisa membaca, anak-anak bisa pakai gerakan Amsal 28 ayat 27. Siapa yang memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan. Siapa yang menutup matanya, bagaimana anak-anak? Akan dikutuki. Ayo anak-anak kita ulang lagi. Amsal 28 ayat 27. Siapa yang memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan. Siapa yang menutup matanya akan dikutuki. Ayo anak-anak semua, kita hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa sama Tuhan. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, Rose akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, kami boleh belajar Tuhan bahwa kami boleh memberi Tuhan setiap teman-teman kami yang mungkin berkekurangan Tuhan. Bapa di surga, ajar kami Tuhan seperti janda yang ada di Sarfat Tuhan, mau memberi dari kekurangan yang dia punya Tuhan. Bapa di surga, biarlah Tuhan kami sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi anak-anak yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lauselianti. Memberi namun tidak berkekurangan. Oleh karena itu anak-anak, kita tak perlu khawatir akan hari esok kita. Karena Tuhan akan memelihara hidup kita. Pada pagi hari ini, kita juga diberikan kesempatan untuk boleh mengembalikan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan. Lewat pekerjaan papa dan mama, lewat usaha papa dan mama. Mari kita berikan yang terbaik. Nah anak-anak, persembahan pada pagi hari ini, anak-anak dapat transfer ke rekening gereja di bawah ini, atau anak-anak dapat memasukkan dalam amplop dan diantar ke gereja setiap hari Senin pada pukul 10 sampai pukul 12 siang. Dan jangan lupa diberi kode Victory Kids. Anak-anak, sambil kita mempersiapkan persembahan kita atau bagi papa dan mama yang ingin mentransfer ke rekening gereja, mari kita mengangkat pujian, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir,
hiasi. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Katakan, aku tidak khawatir. Burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Ya, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan menyerahkan persembahan kita, langsung mengajak kita semua untuk berdoa, sekalian kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Kita berdoa semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan lewat pekerjaan dan usaha Papa dan Mama kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengembalikan sebagian berkat Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menguduskan, Tuhan yang boleh menyucikan, dan persembahan ini boleh dipakai untuk perluasan gereja Tuhan di tempat ini. Bapa di surga, pada saat ini kami juga bersyukur untuk ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan Yesus, firman-Mu yang boleh mengajarkan kami dan selalu mengingatkan kami untuk kami boleh memberi, dan kami yakin Tuhan akan selalu memelihara hidup kami. Kami menyerahkan sisa waktu kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ya untuk mendokumentasikannya, dan anak-anak boleh mengirim ke grup cross masing-masing. Anak-anak, tetap setia beribadah, tetap setia membaca firman Tuhan, dan tetap setia berdoa. Sampai jumpa pada ibadah kita minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.